Hari ini kami akan membawa Anda jauh ke pedesaan Portugal untuk menjelajahi sebuah istana yang sejujurnya terasa seperti seharusnya berada di Italia. Tersembunyi di antara ladang pohon gabus dan jalan-jalan kecil pedesaan, berdiri sebuah kediaman yang terlupakan milik keluarga bangsawan tua. Lambang keluarga mereka masih ada di mana-mana di dalam tempat ini, di pintu, tirai, dan perabotannya. Hampir seolah-olah mereka ingin mengingatkan setiap tamu persis rumah siapa yang mereka masuki. Luke dan aku menghabiskan berjam-jam berjalan melewati ruang tamu yang megah, kamar tidur yang dicat, tangga pelayan, dan ruangan-ruangan yang hampir tidak berubah selama puluhan tahun. Dan bagian yang paling gila adalah hampir semuanya masih tertinggal di sana. Piano besar itu masih berdiri di aula musik. Foto-foto keluarga tersebar di kamar tidur. Ruang makan masih dihiasi. Bahkan mainan anak-anak masih tertinggal di lantai atas. Seolah-olah keluarga itu berencana untuk kembali akhir pekan berikutnya. Tapi semakin dalam kami menjelajah, semakin menarik ceritanya. Keluarga ini mendapatkan kekayaan mereka melalui industri gabus di Portugal dan menjadi salah satu keluarga terkaya di wilayah itu. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada juga kisah tragis tentang dua putra keluarga tersebut. Yang satu menjadi pembalap, yang lainnya menjadi matador terkenal. Tapi kemudian kisahnya berubah menjadi aneh dan tragis. Sang matador tidak meninggal di arena. Pada tahun 1941, ia meninggal dalam kecelakaan balap. Dunia berbahaya yang digeluti saudaranya. Bahkan hingga hari ini, piala, medali, dan baju balapnya masih disimpan di dalam istana. Seolah-olah keluarganya tidak pernah benar-benar merelakannya pergi. Dan sekarang, setelah hampir 20 tahun kosong, masa depan istana ini masih belum pasti. Para ahli waris masih memilikinya, tetapi mereka belum sepakat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, sementara mereka menunggu, istana luar biasa ini juga menunggu bersama mereka, perlahan-lahan memudar. Ruangan demi ruangan. Kamu tahu saat kamu sudah mencoba sesuatu selama bertahun-tahun dan akhirnya setelah sekian lama itu berhasil, Iya, kamu pernah merasakannya sebelumnya. tentu saja. Ya, itu sebenarnya yang sedang kita alami hari ini di tempat ini. Aku rasa aku sudah mencobanya 2 atau 3 kali dan kamu juga sudah mencobanya beberapa kali. Sedikit lebih banyak lagi. Ya, dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi akhirnya hari ini kami bisa masuk ke sini. Dan bukan ya dengan cara urbex, tapi sebenarnya kami mendapat izin untuk merekam tempat indah ini hari ini. Ya, tunjukkan saja, ya. Dan saya ingin menyambut kalian semua kembali di Bros of Decay. Hari ini kita berada di sebuah tempat yang luar biasa. Saya ingin bilang Italia, tapi ini adalah istana Portugis. Saya siap untuk menunjukkan ini. Rumah ini punya nilai budaya yang sangat tinggi. Banyak sejarah. Mari kita ajak orang-orang berkeliling tempat ini dan tunjukkan sebuah istana Portugis yang epik. Jadi pertama-tama kita masuk ke sini. Saya rasa ini adalah ruangan pertama di tempat ini. Dan ini adalah Ruang tamunya. Ya. Meja kerjanya seperti yang bisa kamu lihat. Ruang duduk semuanya jadi satu. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, orang-orang yang tinggal di sini sangat berprestasi. Banyak piala di seluruh tempat ini untuk berbagai macam bidang. Seperti yang kamu dengar di ceritanya anak-anak, atau ya yang sudah agak dewasa, ikut balapan. Salah satu dari mereka kan? salah satu dari mereka ikut balapan ya. Dan yang satunya lagi adalah juara adu banteng, matador. Mari kita lihat dari mana ini berasal. Tidak, menurutku tidak ada plakatnya di sana. Seperti piala besar, piala kecil, semuanya. Apa yang tertulis di sini? Circuito de Fila do Conde. Dan itu artinya? Saya rasa sirkuit itu untuk balapan. Dan itu adalah nama kotanya. Itu mungkin untuk anaknya, untuk putranya yang ikut balapan. Saya rasa begitu ya. Dan kemudian kita punya meja yang luar biasa di sini. Di sini ada penghitung hari. Dan saya percaya ini adalah tempat tinta. Dan beberapa karya tembaga. Meja tulis, benar-benar indah. Tapi sayangnya, kami juga mendengar dari penjaganya bahwa dulu ada jauh lebih banyak barang di sini di dalam lemari pajangan. Tapi orang-orang telah membobol tempat ini dan mencuri banyak barang. Dan yang ini di sini untuk senjata. Ini akan penuh dengan senjata. Ya, itu akan diposisikan seperti ini kan? Ya. Semuanya di sepanjang dinding di sini. Wow. Dan di atas sana, kita punya permadani yang indah. Dengan bingkai kayu, tidak gabus. Gabus ya. Hei, bingkai gabus. Itu membawa kita. Hati-hati.
Sangat hati-hati. Itu membawa kita pada apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini. Jadi perkebunan ini dimiliki oleh keluarga yang cukup kaya, keluarga bangsawan. Dan mereka adalah produsen gabus kalau saya tidak salah, ya. Jadi seperti yang Anda tahu, Portugal adalah produsen gabus terbesar di dunia dan keluarga ini juga bagian dari industri itu. Area duduk yang indah di sini, perapian dan semuanya. Dulu juga ada lukisan di dinding yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi kamu masih bisa melihat bekasnya. Tempat ini sekarang sudah ditinggalkan selama 20 tahun. Ya, 20 tahun kurang lebih. Ya, kita harus bilang kalau tempat ini sebenarnya tidak benar-benar ditinggalkan. Hanya saja tidak ada yang tinggal di sini. Hanya saja tidak ada yang tinggal di sini ya. Ada seseorang yang merawat dan menjaga tempat ini. Syukurlah. Ada porselen indah di sini. Oh, dan lebih banyak piala di belakang sana. Sebagian besar piala itu untuk balap sepeda. Untuk apa? Salah satu putranya ya, mungkin si pembalap. Ya. Untuk motocross, ya. Sebuah gramofon. Yeah. Ini pertama kalinya kamu lihat gramofon kan? Sekali lagi, Iya. gramofon terbengkalai pertama. Aku pernah melihat satu sebelumnya di Prancis di sebuah kastil. Aku akan menautkannya di sini. Tapi yang satu ini sangat detail. Ini luar biasa. Dan kamu di sebelahnya, kamu terlihat sangat kecil. Ya, Ya. ya Tuhan. Ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Apakah kamu pernah mendengar salah satunya dimainkan? Tidak. Aku ingin sekali merasakannya. Itu sangat keren dan sangat mencolok karena ukurannya sangat besar. Dan di sini kita punya area duduk, ada beberapa kursi berlapis kain di sekitarnya. Kursi-kursi yang indah. Oh, Ini semua adalah meja permainan. Kamu bisa bermain kartu di sini atau kapan saja. ya, tidak ya, kartu. Ya. Jadi kamu akan bermain kartu di sini, lalu kartunya tidak bergeser. Di Prancis, mereka membukanya dan mejanya bisa dibuka seperti ini. Jadi bentuknya seperti meja besar, menarik juga. Aku juga sangat suka meja samping di sini. Dan sekali lagi, jauh lebih banyak piala untuk karting, seperti yang bisa kamu lihat untuk balapan. Mereka punya piala untuk segala hal. Nanti di dalam gedung, kami juga akan menunjukkan beberapa foto dari anak-anak laki-laki yang melakukan olahraga itu. Dan di sini kita punya bagian lain dari area duduk. Pekerjaan plesteran juga luar biasa di ruangan ini. Ya. Dan khususnya di wilayah Portugal bagian ini, hasilnya benar-benar bagus. Kamu bisa melihat bahwa orang-orang ini sangat kaya. Dan ini hanyalah istana musim panas mereka kan? Atau istana akhir pekan mereka. Iya. Istana liburan mereka. Mereka punya beberapa istana di seluruh Portugal. Dan kalau tidak salah, sebagian besar di antaranya ada di Sintra kan? Bukan di Lisbon. Di Lisbon, oke. Sekarang biarkan saya membawa Anda lebih jauh menjelajahi tempat ini. Tempat ini sebenarnya sangat besar. Ada begitu banyak ruangan di sini. Ya nanti Anda akan melihatnya di lorong di sana. Sebenarnya itu adalah deretan ruangan yang saling terhubung dan indah, bukan? Ya, maksud saya secara teknis memang ada pintunya. Jadi sebenarnya tidak benar-benar. Tapi Anda bisa membukanya dan Anda bisa melihat dari sisi itu sampai ke sini. Ya, Itu benar. indah. Saya suka lorong. Iya. Mari kita lihat ruangan ini. Kamu mau lihat ruangan ini? Oh, Iya, agak berantakan. Tapi lihat ini. Wow, semua surat dan semuanya ada di sini. Bahkan dari Lisboa dan semuanya. Lisboa, Lisboa. ya, Lisboa, saya mengucapkannya dengan benar. Itu Lisbon dalam bahasa Portugis buat semua yang nonton. Tapi apakah ini juga seperti Kodak? Ya, itu mungkin foto. Seperti foto yang sudah dicetak. Luar biasa. Bahkan gaun-gaun dan semua barang milik anak-anak atau cucu-cucu mereka masih tergeletak di sini. Dan ini dulunya juga merupakan sebuah kamar tidur. Kamu hampir tidak bisa melihatnya, tapi tempat tidurnya ada di sini. Iya. Itu tertutup. Langit-langitnya agak runtuh. Kami juga punya beberapa ornamen plester yang indah. Juga punya tempat untuk mencuci foto kan? Itu yang dikatakan penjaganya kepada kami. Jadi mungkin ini foto-foto itu. Iya. Dan apa yang kita punya di sini. Hanya beberapa perabotan saja. Dan kope-kope. Ya, Tunggu, biar aku tunjukkan yang ini. itu bagus sekali. Aku suka talinya.
Emas mengkilap di sekelilingnya. Itu ada di sisi lain dari, Lorong ya. ya, bicaraku kacau hari ini. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Kita punya ruangan indah lainnya. Banyak kenangan keluarga ini yang masih tersisa di sini, Saya rasa kita harus mulai dari sini. di sisi ini. Ya, lalu kita akan lanjutkan. Menurutku, sudut ruangan ini sebenarnya sangat nyaman. Aku suka dengan tiruan ini. Ya, bicaraku memang agak kacau hari ini. Ya. Dan bahkan cadel juga. Dengan perapian kecil di sudut sini. Dan para penjaga telah menyalakannya. Jadi mereka masih menggunakan bangunan ini dari waktu ke waktu. Cek banyak majalah National Geographic. Dari tahun berapa itu? 1952. 51, 48. Wow, itu sudah tua. Peta topografi. Tentu saja piring di dinding. Piring itu benar-benar indah. Itu gereja yang indah. Bukankah itu di Portugal? Bukan, Lourdes. Lourdes. Aku pernah ke sana, ayolah. Aku bahkan tidak mengenalinya. Ya. Kamu pergi ke terlalu banyak tempat. Tulisan besi yang indah. Tergantung anggun di sana. Aku sedang ngidam pai. Pai yang buruk. Dan sisi ruangan ini juga luar biasa dengan semua lukisan dan sebagainya. Tapi menurutku kita harus fokus di sini dulu. Karena kita bisa melihat banyak foto dari keluarga ini. Seorang anak laki-laki. Saya tidak yakin apakah ini benar-benar anak laki-laki yang dimaksud atau dua anak laki-laki yang dimaksud. Tapi salah satu dari mereka meninggal. Dan salah satu dari dua anak laki-laki ini meninggal. Dalam sebuah kecelakaan balap tapi bukan yang menjadi pembalapnya. Iya, sebenarnya yang meninggal itu adalah yang menjadi matador. Matador, ya. Juga Lourdes. Ya. Ini aku ingat karena aku masih cukup muda saat mengunjungi Ludo Lourdes. Aku kira waktu itu aku berusia sekitar 10 tahun ya. Dan lalu Maria ada di dalam gua kan? Atau ya, semacam gua. Ya, dia ada di dalam gua ya, itu penjara. Ini kursi yang sangat unik dan kita sudah pernah membicarakannya sebelumnya kan? Ya, kita sudah pernah melihat jenis kursi seperti ini sebelumnya. Menurutku ini agak aneh. Beberapa barang tertentu sebelumnya ya. Tapi yang ini bermotif macan tutul. Aku suka. Sebenarnya ini bukan motif, tapi asli. Ya, ini asli ya. Sebenarnya ada bulunya dan semuanya. Tapi sepertinya sama sekali tidak nyaman. Enggak. Menurutmu ini nyaman? Haruskah aku coba? Maksudku, ya, tentu saja. Kenapa tidak? Mungkin akan menodai celanamu, tapi... Serius? Tapi gimana rasanya duduk di situ? Maksudku rasanya cukup nyaman kok. Serius? Aku bisa mengerti kenapa orang-orang mau duduk di atasnya. Tapi aku juga suka sisi ruangan yang ini. Mereka punya beberapa ijazah yang tergantung di dinding sini. Tentu saja orang-orang ini mereka melek huruf, mereka berpendidikan. Ya, begitu. Tapi kebanyakan dari mereka adalah petani kan? Ya, tapi bukan hanya petani. Mereka punya banyak usaha. Tapi mereka jelas merupakan 1% teratas di wilayah Portugal ini. Dan orang-orang ini juga, mereka juga bergelar kaun kan? Mereka adalah bangsawan. Ya, mereka adalah bangsawan. Atau masih bangsawan. Ini kami percaya adalah foto kedua putra itu bersama. Ya, itu sudah pasti kan? Kami tahu, ya. Dan salah satu dari mereka meninggal. 1941. 1941. Wow, itu sudah lama sekali. Ya, itu sudah lama sekali. Meja sekretaris ada di bawahnya, indah sekali. Dan kemudian di sini ada lebih banyak lagi foto keluarga. Foto-foto lama ini benar-benar membawa saya kembali ke masa itu. Seperti mereka membawa saya kembali ke masa lalu saat saya melihat foto-foto vintage itu berserakan. Semua anggota keluarga berbaris. Ya. Semua peristiwa yang kita bicarakan terjadi sudah lama sekali. Dan inilah sang Countess. Countess? Countess? Ya, Countess. Ya, Countess dari istana ini. Wow. Apakah ada tanggalnya? Tertulis 1911, 1914. Kurang lebih itu yang bisa saya baca darinya ya. Pada dekade 1910-an. Lukisan yang indah. Saya lupa menunjukkan sesuatu di ruangan ini. Benar. Lihat ini, ada pemutar piringan hitam lain. Oke, sebuah gramofon. Apakah ini benar-benar pemutar piringan hitam? Ya, benar.
Ya, tentu saja. Ya, ini memutar piringan hitam. Tapi ada juga versi pemutar piringan hitam yang lebih modern, tersembunyi di perabotan ini. Biasanya kamu menemukan sesuatu seperti ini di barang yang lebih bergaya Amerika. Ya. Ruangan yang indah. Tapi kita masih punya 3 hal luar biasa lagi untuk ditunjukkan. Ya. Kita lanjut. Ayo, ayo. Akan aku tunjukkan padamu. Akan aku tunjukkan padamu. Ya, ini keren. Ngomong-ngomong, bisakah kamu bicara tentang dindingnya? Karena ini sebenarnya bukan marmer, tapi dicat seperti fresko. Aku benar-benar harus melihat cat dekoratif di dinding rumah ini sebelumnya, karena beberapa di antaranya terlihat sangat nyata sampai hampir tidak bisa dibedakan. Ini dikerjakan dengan sangat baik. Tapi juga sebuah pintu. Pintu-pintu di sini dengan lambang keluarga di atasnya. Ada huruf A-nya. Saya tidak tahu apa nama belakangnya atau nama keluarganya. Tapi itu dimulai dengan huruf A. Ya, kemungkinan besar. Dan kemudian di sini kamu bisa melihat mahkota di atasnya. Jika itu memang mahkota, Itu kerajaan. kerajaan, bangsawan, ya. Suka pintu-pintu ini. Dan mahkota ini dan semuanya ada di setiap pintu di tempat ini. Ini yang baru saja kita bicarakan. Kamar cuci foto. Ya, saya suka ruangan ini. Ayo, tunjukkan. Bisa dibilang ini salah satu hal favorit yang kami temukan. Ayo, tunjukkan. Salah satu penemuan paling keren di dalam istana ini tersembunyi di bawah tangga utama. Awalnya, ruangan itu terlihat seperti ruang penyimpanan biasa. Tapi, begitu kami masuk ke dalam, kami menyadari bahwa keluarga itu memiliki sesuatu yang sangat langka pada masa itu. Kamar cuci foto pribadi mereka sendiri. Dan ini bukan hanya sudut kecil dengan kamera dan beberapa kotak berdebu. Ruangan itu masih dipenuhi dengan kamera antik, proyektor, gulungan film, negatif kaca, dan bahkan jendela merah asli yang mereka gunakan saat mencuci foto. Pada masa itu, fotografi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Itu mahal, teknis, dan sebagian besar hanya untuk keluarga kaya yang ingin mengabadikan kehidupan mereka dengan cara yang paling elegan. Dan keluarga ini jelas sangat menyukai hal itu. Ulang tahun, perjalanan berburu, makan malam keluarga, acara balapan, perayaan. Setiap momen penting bisa diabadikan dan disimpan selamanya. Tapi yang membuat ruangan ini begitu menarik adalah beberapa film lama dan negatif kaca mungkin belum pernah dicuci. Itu berarti di dalam kotak-kotak berdebu itu mungkin masih ada foto-foto yang belum pernah dilihat siapapun selama hampir 1 abad. Mungkin gambar istana saat masih penuh kehidupan. Mungkin juga 2 bersaudara itu sebelum tragedi menimpa keluarga mereka. Atau mungkin hanya momen-momen biasa dari dunia yang benar-benar telah menghilang. Ini benar-benar sulit karena ruangannya sangat kecil di sini, tapi kita akan coba. Tapi ini memang tantangan. Oke. Dia membenturkan kamera ke pintu. Oke. Indah. Tunggu. Oke, kita sudah berhasil lewat. Oke, pertama-tama mari kita redupkan lampunya supaya kalian bisa lihat seperti apa seharusnya ini terlihat. Itulah kenapa jendelanya berwarna merah. Iya. Jadi, oke. Sedikit cahaya. Inilah yang seharusnya kamu lihat saat berada di dalam ruang gelap untuk mengembangkan foto. Jadi, cahaya merah sebenarnya tidak memengaruhi foto-fotonya. Tapi kalau kamu menyalakan lampu biasa di sini, itu akan merusak proses penembangan. Proses pengembangan. Ya, benar sekali. Tapi keren banget mereka masih punya kamera lubang jarum dan proyektor seperti ini. Dan ini terlihat sangat tua. Dan semuanya masih ada di sini, bahkan foto-foto ini. Gulungan film negatif di dalam kaca, itu dan ada proyektor besar di lantai sini juga. Ya, aku melihatnya di sana. Tunggu, boleh aku pindah ke sana? Oke, ya. Keren banget punya ruangan seperti ini di dalam rumahmu. Aku belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Ya, aku juga belum pernah. Dan mereka punya koleksi anggur kecil di sini. Ngomong-ngomong, semua ini ada di bawah tangga. Ini tempat penyimpanan anggur yang sangat kecil untuk istana sebesar ini. Mungkin mereka punya yang lebih besar, dan yang ini cuma tempat kecil untuk minum di sini. Ya, Tepat sekali. itu keren banget. Itu benar-benar keren.
Dan sekarang kita sampai di bagian tengah rumah dengan lorong yang sangat besar ini. Maksud saya, ini benar-benar besar. Ada tangga-tangga. Plafon-plafon ini tingginya sekitar 15 meter pada dasarnya. Wow. Dan tentu saja, setiap rumah juga membutuhkan kamar mandi. Sangat luas, sangat terang, sangat indah. Dan ini sebenarnya cukup besar pada zamannya. Ya, tentu saja. Beberapa rumah, beberapa istana, dan semacamnya tempat kami syuting bahkan tidak memiliki kamar mandi. Saya suka langit-langit lengkungnya. Itu luar biasa. Beberapa bahkan memiliki lengkungan ganda. Ya, seseorang benar-benar kotor setelah mandi. Maksud saya, mereka mungkin tidak duduk. Maksud saya Kamu bisa mandi di sana. tidak akan melakukannya. Bahkan di pintu-pintu ini, lambangnya persis sama di mana-mana. Ya, di mana-mana sama saja. Wow. Jadi mungkin keluarga ini memiliki tempat ini sepanjang hidup mereka. Iya. Dan mereka masih memilikinya sampai saat ini. Ya, masih keluarga yang sama. Mereka tidak tahu mau melakukan apa dengan itu, kan? Ini soal pembagian. Satu saudara ingin melakukan sesuatu dengan itu, dan yang lain tidak. Jadi, ya, Itu sulit. ketika keluarga tidak setuju tentang sesuatu, itu jadi sulit. Iya, Ini adalah sebuah proses. ini yang sering kita lihat di tempat-tempat terbengkalai seperti ini, ya? Oke. Kamar-kamar ini juga sangat menarik karena ini adalah kamar tidur di lantai bawah yang juga jarang kamu lihat. Tapi juga tunjukkan langit-langitnya. Aku benar-benar suka. Rasanya lebih seperti langit-langit Italia daripada langit-langit Portugis. Tempat ini punya banyak nuansa Italia. Iya, Iya, benar. tempat tidur yang dicat, tapi kamu bilang itu sangat khas Portugis, kan? Iya, dan kamu akan melihatnya di seluruh istana. Perabotan yang dicat seperti ini bukan hanya tempat tidurnya, tapi juga meja nakasnya. Semuanya serasi satu sama lain. Dan jika kamu merabanya dengan tanganmu, kamu masih bisa merasakan semua catnya. Ya, coba saja, kamu akan langsung merasakannya. Iya, benar. Wow. Ada lapisan cat yang sangat tebal di atasnya. Tapi di sisi lain ruangan, dan saya akan berbalik, saya akan berputar sebentar lagi, ada jauh lebih banyak furniture seperti ini, dicat dengan indah. Kita juga punya seorang santo di atas sana. Atau Maria? Dengan lukisan seperti ini, jika dia memakai warna biru, itu adalah perawan Maria. Tentu saja orang-orang di sini sangat religius, terutama di wilayah Portugal ini. Hei, ini adalah putranya yang dulu menjadi matador, seorang torero, kan? Ya, Toredo. Torero, ya. Dan dia yang meninggal dalam kecelakaan mobil itu. Atau dalam kecelakaan balap itu. Kecelakaan motor ya. Dia punya olahraga yang sangat berbahaya yang dia tekuni. Tapi dia justru meninggal di olahraga yang berbeda. Ya, dan sebenarnya di olahraga yang dilakukan oleh saudaranya, ya. Tragis. Banyak potret di lantai. Saya harus hati-hati. Tadi hampir saja menjatuhkan salah satunya. Meja rias masih berdiri di sini. Lagi, lukisan yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Maaf, jenis lukisan di atas kayu seperti ini sangat khas untuk wilayah Portugal ini. Oke ya, Kamu bisa menemukannya di banyak tempat terbengkalai dan di sekitar daerah ini. Dulu itu memang sudah biasa. mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk melukis ini. Itu gila. Aku suka lemari itu. Lemari tanam di dinding yang juga mereka buat dengan gaya lukisan yang sama. Aku benar-benar suka hasil pengerjaan seperti ini. Mereka benar-benar menghabiskan begitu banyak waktu untuk melukis ini hanya untuk membuatnya indah. Bayangkan ruangan ini tanpa semua benda yang dicat. Ya, pasti akan terlihat cukup jelek, hanya biru saja. Ya, hanya perabotan biru saja. Tapi kalau kamu tambahkan bunga ke warna biru itu, semuanya jadi berbeda. Itu jadi sangat indah. Hei, ayo, sekarang kita tunjukkan juga ruangan di seberang sini. Karena yang ini juga benar-benar layak untuk dilihat. Saya percaya dua ruangan ini adalah kamar milik saudara-saudara itu dan mereka tidur berseberangan di ruangan yang persis sama. Tapi di ruangan ini, kita harus sedikit berhati-hati karena entah kenapa seluruh lantainya sudah hilang. Wow. Ya, ini pada dasarnya ruangan yang sama. Ya, ini pada dasarnya sama. Ya. Hanya dengan furniture yang berbeda, tapi desainnya sama. Juga sangat indah. Dan aku benar-benar suka barang ini.
Maksudku, bahkan lampu gantungnya pun dicat. Lampu gantungnya benar-benar indah. Dan bunganya sangat cantik dan semuanya terasa begitu hangat menurutku. Di mana-mana ada bunga yang indah. Aku suka. Bahkan lampu di atas meja samping tempat tidur. Bahkan lampunya juga dicat, ya ampun. Ya, ini sangat lucu. Bingkainya. Benar, aku bahkan belum memperhatikan bingkainya. Semuanya? Menurutku, itu cara yang indah untuk memajang sebuah lukisan. Tapi, Dan kemanapun kamu pergi di dunia ini, semua orang punya kursi untuk menaruh pakaian pada malam hari. ya, aku juga punya itu. Ya. Dan lagi, bunga-bunga indah ini di atasnya. Sangat indah. Ya. Dan bunganya dilukis jauh lebih besar di sini dibandingkan dengan furniture lainnya. Luar biasa. Dalam bahasa Portugis, incrível. Sangat lancar. Lihat itu. Tapi ruangan yang akan kami tunjukkan sekarang adalah yang paling menonjol. Bukan, ini favorit keduaku di rumah. Ya, oke, ayo kita pergi. Lewat sini. Ini ajaib. Ini luar biasa ya. Ya, terasa seperti di istana. Setiap kali kamu melihat tirai tergantung di atas pintu, aku suka sekali. Dan apalagi dengan lambang keluarga di atasnya. Dan pelapisan emas di atas sana. Semuanya bersama-sama menciptakan pemandangan yang begitu indah. Tapi di sini kita masuk ke sisi rumah yang benar-benar berlawanan. Dan ini agak mirip dengan yang satunya. Tapi saya sangat suka ruangan ini. Ini lebih seperti ruang masuk, tapi juga ruang musik. Saya rasa saya sangat menyukainya karena semua tirai dan ya, Di atasnya. Ini suasananya berbeda. sangat bagus. Lebih berkesan bangsawan. Tepat sekali. Tapi ini juga ruang masuk. Jadi kamu ingin menaruh semua yang kamu punya di sini. Supaya orang-orang benar-benar bisa melihatnya. Tahu kan? Itu lebih seperti ruangan untuk keluarga. Dan di sini semua tamu akan diundang. Piano yang indah di sini. Hof Piano Forte Fabrik. Wow. Luar biasa. Lukisan di atas sana. Ini sebenarnya adalah lukisan yang sangat besar. Lukisan yang indah. Dan juga list plafon di ruangan ini. Kami belum sepenuhnya menunjukkannya. Di sini tunjukkan juga kursi-kursi ini. Kursi-kursi ini juga indah. Ya, aku suka sekali. Kursi-kursi ini sudah tua. Warnanya sudah pudar karena waktu yang berlalu, tapi tetap keren banget. Dan kita juga punya sisi ruangan ini, hanya area duduk. Dan saya percaya ini juga mungkin umum di Portugal. Untuk mempersilahkan tamu duduk di sini sebelum mengajak mereka masuk lebih jauh ke dalam rumah. Rumah-rumah seperti ini ya. Jadi di sini ada banyak kursi yang nyaman dan juga kursi-kursi yang indah. Dan yang ini sangat elegan. Itu luar biasa. Juga inlay-nya, lihat ini, semacam gading. Saya cukup yakin itu memang gading asli dan hanya dipotong. Itu luar biasa. Banyak usaha yang dicurahkan di sana. Itu memakan waktu sangat lama. Dan lagi, kursi-kursi yang mirip di sini benar-benar pudar seperti yang kamu bilang tadi. Iya. Wow, ini lebih terlihat seperti perabotan Italia di sini. Atau Prancis. Iya. Memang begitu. Apakah itu juga sangat Portugis? Mungkin. Kamu sering melihat banyak perabot sudut seperti ini yang berkaki dua. Luar biasa bagaimana mereka membuatnya dengan permukaan marmer dan semuanya. Wow. Saya membayangkan dulu pasti ada lebih banyak lukisan dan segala macam di dindingnya. Sekarang rasanya agak kosong. Saya sangat senang karena cerminnya masih ada di sini. Ya, ini besar sekali. Cermin yang luar biasa dengan para santo di bawahnya. Dan mereka terbuat dari kayu. Ya, ini benar-benar keren. Ada rayap di dalamnya. Lebih disayangkan lagi. Mereka sudah ada di sini sejak lama. Dan kamu tahu ini untuk apa? Tidak. Untuk imam meminum anggur. Tidak mungkin. Wow. Darah Yesus kan? Ya, darah Kristus. Wow. Aku sangat menyukai istana ini. Aku benar-benar menyukainya. Dan kita masih harus naik ke atas. Oke, kamu siap untuk itu? Ya, ayo pergi. Aku suka bagaimana untuk ke lantai 2 kita harus naik lewat sini. Bangku ini juga sangat bagus. Hanya bahasa Portugis. Ada bangku di sana. Kenapa? Maksudku di tengah-tengah tangga. Biar aku istirahat sebentar. Lalu kamu bisa lanjut naik tangga. Dan kurasa memang itu alasannya.
karena tangga ini sangat curam. Ya, aku tadi mau tunjukkan dari sudut ini. Memang sangat curam. Itu luar biasa. Lentera yang tergantung di lorong ini. Di tengah lorong. Wow. Mau ke sisi itu? Yang ini dulu? Iya, dan seluruh pohon ini sudah membusuk. Lalu kita akhiri di sisi itu setelahnya, ya. Tapi bahkan di sini, di lantai atas, ada lambang-lambang keluarga untuk menunjukkan bahwa kita tinggal di sini. Tapi bagian gedung yang akan kita masuki sekarang sebenarnya adalah bagian tempat para pelayan dulu tinggal. Tentu saja keluarga ini kaya raya. Mereka memiliki pelayan. Dan mereka memiliki bagian rumah tersendiri yang pada dasarnya satu lantai rumah ini khusus untuk para pelayan. Iya. Ya, Ini pasti kamar pembantu. lebih sederhana daripada kamar tidur lainnya. Iya. Kamu lihat, mereka tidak menghabiskan semua uang untuk pengecatan dan pengerjaan kayu seperti yang kita lihat di ruangan lain. Benar, Tapi ini tetap kamar tidur yang bagus. tentu saja. Tidak banyak yang bisa ditunjukkan. Semuanya sudah membusuk dan ada jaring laba-laba di mana-mana. Ya, sudah lama tidak digunakan. Ya, ini juga keren banget. Jadi kita belum melihat dapur. Dan orang-orang yang tinggal di rumah ini menurut saya memang tidak pernah masuk ke dapur. Kemungkinan besar tidak. Tidak, makanannya mungkin langsung disajikan di bawah. Semuanya sudah disiapkan untuk mereka. Lalu dibawa ke bawah. Kamu bisa lihat di sini mesin cuci semuanya masih ada. Tapi aku suka bak cuci ini. Bak cuci, wastafel Bak, wastafel. juga. Ini sepenuhnya terbuat dari satu blok marmer. Ya, Marmer atau granit semacam itu. Tapi itu satu bongkah utuh. mereka lupa mencuci piring. Para pelayan, ya. Mereka mungkin sudah dipecat. Ya. Sampah di dekat piring-piring itu ada di sana, ya. Perapian. Dan cerobong asal Portugis. Ya. Saya suka bagian ini di sini, di mana kamu bisa duduk dan menikmati pemandangan. Ya, benar sekali. Sekarang ini orang-orang kalau makan pasti main ponsel. Tapi dulu mereka akan melihat keluar dan menikmati alam. Kita benar-benar perlu belajar lagi dari masa lalu. General Electric. Di sini kita punya ruang penyimpanan makanan, 2 freezer, hanya untuk menyimpan semua makanan dan segala sesuatunya. Tapi lemari di sebelah kanan Anda ini luar biasa. Cangkir-cangkir tergantung di sini. Semuanya terlihat sangat rapuh. Wow. Aku suka ini. Dan mereka bahkan punya tangga sendiri. Ya, itu tangga yang mengarah ke Luar. Bukan. Ruangan di bawah dengan 2 bersaudara itu. Kau tahu, Serius? itu pasti ruang makan mereka. Dan para pelayan hanya mengambil makanan dari atas sini, lalu membawanya ke bawah. Karena ingat, di sebelah perapian ada kotak pelindung ini, Iya, itu adalah tangga. tidak mungkin. Itu luar biasa. Jadi mereka datang dari dapur, turun tangga, melewati menara, lalu mereka menyajikan makanannya. Ya, melewati menara. Tidak mudah berjalan ke sini sambil membawa makanan. Tidak. Lihat ini. Aku suka rumah ini. Lihat. Ini. Ini adalah gambar matahari. Ya. Toredo. Wow. Wow. Matador. Ya, Toredo. Toredo. Dia yang untungnya sudah meninggal. Iya. Dan kemudian kita punya beberapa kamar lagi di ujung sini. Ini adalah kamar tidur lagi. Pasti dulu ada banyak pelayan di rumah ini. Saya tidak tahu apakah ini untuk pelayan atau mungkin kamar tamu. Mungkin kamar tamu ya. Itu bisa saja kamar tamu. Ya, Tempat tidur ini terlalu bagus. sangat-sangat rapi dibuat. Ya. Ini adalah baju balap milik anak laki-laki itu saat dia masih sangat muda. Bahkan salah satu medali miliknya. Ya Tuhan. Bahkan ada lebih banyak furnitur. Semuanya berwarna merah sekarang. Ya, ini merah. Aku suka sekali. Biru memang bagus, tapi aku rasa aku lebih suka warna ini. Menurutku ini juga jauh lebih bagus. Warnanya jauh lebih hangat. Tapi semuanya benar-benar indah. Dan sekali lagi, bunga-bunga ini sangat menakjubkan. Perabotan di rumah ini adalah karya seni. Rumah ini adalah karya seni. Dan di sisi ini lagi, kita melangkah ke dalam ruangan yang benar-benar berwarna biru. Cukup mirip dengan yang di bawah.
Kemungkinan besar ini adalah kamar tamu, ya. Kemungkinan besar ini adalah kamar tamu. Dan aku benar-benar suka sekali dengan sandaran kepala tempat tidur ini. Detailnya benar-benar luar biasa. Lihat, bahkan sampai ke bagian bawah sini. Bahkan di samping sini juga. Dan di bagian bawah juga. Dan aku tahu. Tempat-tempat yang tidak akan pernah kamu periksa. Lihat. Ya, Tunjukkan juga lukisan di atas. Juga itu sudah benar-benar selesai. saya ralat ucapan saya. Saya pikir warna biru juga sama cantiknya. Ya. Di sini kita punya satu set alat cukur Philips. Dan ini sebelum ada One Blade. Saya punya One Blade. Setidaknya bercukur. Itu nama yang bagus. Itu nama yang luar biasa. Syukuran Philly. Sebuah laci di sisi ini. Tapi semuanya benar-benar dirancang. Dari laci di sini sampai ke wastafel di sana. Tapi juga pintu di ambang jendela. Jendelanya sendiri juga dirancang. Semua di tempat ini punya warna. Mereka belum sampai 20 tahun sejak mereka meninggalkan tempat ini, tapi mereka masih memilikinya dan mereka meninggalkan semua pakaian mereka di sini. Maksudku, kalau kamu kaya, Kalau kamu kaya, kamu tinggal beli yang baru. ya itu nggak akan jadi masalah. Itu bukan apa-apa. Jadi mari kita tunjukkan bagian lainnya, ya? Oke. Mereka punya begitu banyak kamar mandi di tempat ini. Ada satu lagi di sini. Dengan warna kuning. Ya, dan yang ini aku benar-benar akan berbaring di sana di bak mandi, melihat ke arah karya seni itu. Pemandangannya. Pemandangan yang indah. Karya seni itu. Tidak, yang ini aku benar-benar tidak terlalu suka. Tapi yang kuning, tidak. Aku agak suka. Aku memang suka fleur-de-lis. Oh, itu. Keren. Iya, motif itu ada di mana-mana. Di mana-mana ya. Itu akan meneruskan bahasa desain di ruangan ini. Ini masih bagian dari rumah pribadi dan disinilah keluarga benar-benar menghabiskan waktu. Ya. Mereka pasti punya anak-anak yang lebih kecil karena ruangan ini sudah didesain ulang sedikit. Iya, ini terasa seperti untuk anak-anak. Dan kamu tahu kenapa ini seperti itu? Menurutku ini hanya pembagian ruangan saja. Ya, mungkin sisi ini adalah kamar tidur dan yang itu ruang bermain. Ya, Atau ruang ganti. maksudku mereka bisa menjangkau mainan dari kedua sisi. Iya. Dan seleraku sangat bagus. Ferrari F40 adalah salah satu Ferrari terbaik yang pernah dibuat. Aku benar-benar suka yang itu. Apa itu Hela? Aku tidak tahu. Bahkan seperti para pembeli dan semuanya. Jadi ya, anak-anak dulu biasa bermain di ruangan ini. Dan beberapa boneka di sini. Oh wow. Hei, itu Hello Kitty sepertinya. Ya, mungkin memang begitu. Dan ruangan ini ceritanya agak aneh. Maksudku, semuanya terkunci. Tapi Penjaga rumah bilang ke kami kalau mereka menutup rapat ruangan ini. Tapi ada sebuah... ruangan itu sendiri tidak banyak isinya. Pada dasarnya hanya tumpukan sampah. Tapi ada sebuah kursi dengan boneka. Ya, sangat aneh. Agak menyeramkan. Tapi mereka bilang mereka menutup ruangan itu karena hal itu. Bisa kita tunjukkan? Aku rasa kita tidak bisa menunjukkannya. Tapi apa ada cara kita bisa menunjukkan ini dengan kamera? Kita bisa coba. Oke, biar aku lihat. Aku rasa kamu bisa melihatnya sedikit. Mungkin kalau aku... Ya. Oke, maksudku kamu bisa samar-samar melihat kursi dan boneka itu. Sangat sulit untuk diperlihatkan. Gimbal kamera sedang error. Tapi percayalah, ada boneka di balik pintu ini. Ini gila. Itu cerita yang sangat aneh tentang tempat ini. Iya. Maksudku, tempat-tempat seperti ini memang punya banyak cerita yang muncul seiring waktu. Hei, ada seorang wanita. Lebih banyak kamar di mana-mana. Banyak orang pernah tinggal di tempat ini. Kita tahu ceritanya dari para putra, tapi masih banyak lagi cerita yang berkembang. Wow, lihat komik Batman klasik ini. Keren juga. Ruangan yang sangat sederhana. Kamu bisa lihat dulu ruangan ini pernah didesain. Iya, dulu ada catnya. Iya, banyak ruangan seperti ini menurutku dulu pernah dicat. Ini sisi lain dari ruang bermain, jadi mereka bisa mengambil mainan mereka dari sini.
Ada juga beberapa perabotan yang sangat menarik di sini. Laci dengan meja rias dan semuanya. Desainnya sangat indah dan juga wastafel di sini, wastafel vintage. Dan sekali lagi, Kamu pasti mengira ini marmer, tapi sebenarnya hanya porselen yang dicat. Kok bisa? cepat dia mendengar dirinya sendiri menyentuh wastafel. Lemari pajangan dan semua yang ada di sini. Dan kemudian di sini, di ujung, kita punya satu lagi ruangan luar biasa. Yang dulunya adalah ruang makan keluarga. Ruang makan formal. Jadi mereka punya 2 ruang makan. Yang di bawah itu untuk kalau ada 2, 3, atau 4 orang. Tapi kalau lebih banyak, makannya di sini. Kalau tuan rumah pestanya, mungkin kita juga akan melakukannya di sini. Natal, Paskah, hal-hal seperti itu. Semua akan diadakan di sini. Dan kalau kamu lihat ke langit-langit, semua yang kamu lihat itu bukan kayu. Itu ornamen plester. Semuanya ornamen plester. Saya suka itu. Ini benar-benar gila. Ini benar-benar terlihat seperti kayu. Kalau saya tidak memperhatikan, saya pasti akan bilang itu kayu. Dan kemudian, ruangan itu sendiri juga dipenuhi dengan furniture yang luar biasa. Dari meja sampai lampu gantungnya. Semua yang ada di ruangan ini serasi. Dan ya, benar-benar cocok di sini. Tapi ruangan ini sebenarnya banyak yang sudah rusak kalau kamu perhatikan. Seperti dindingnya misalnya. Lantainya juga benar-benar sudah jelek. Butuh waktu berjam-jam menyusuri jalan pedesaan yang bagus untuk sampai ke sini. Jam itu luar biasa. Bagian jamnya masih ada di dalamnya. Eksentrik. Perabotan ini benar-benar indah. Iya, sangat cocok dengan ruangan ini. Nah, aku benar-benar suka ruangan ini. Benar-benar indah. Hei, untuk rumah ini, setelah mencoba selama bertahun-tahun, akhirnya kami berhasil menampilkannya. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Aku rasa kita sudah menunjukkan semuanya. Oke. Aku benar-benar ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah ada di sini dan mendukung kami selama bertahun-tahun ini. Sudah 1 dekade kami menjelajah, tapi kami ingin terus melanjutkan. Ingin terus melakukan hal-hal ini dan menyelamatkan sejarah. Juga bro dengan deka.com, cek saja. Merchandise. Sampai jumpa minggu depan di video luar biasa lainnya. Dadah!